warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Umairah dari kelas BSA 5C dengan NIM 2013684 akan sedikit menjelaskan tentang lahjah Arabiyah atau dialek-dialek dalam bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa semit yang masih memelihara karakteristik dan sifat-sifat bahasa induknya. Namun, bukan berarti ia sama dengan bahasa asalnya itu. Ia memiliki beberapa sifat yang berbeda dengan bahasa semit lainnya. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macamnya suku bangsa yang menggunakannya dan adanya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini mempengaruhi juga bahasa Arab sehingga lahirlah beberapa dialek-dialek dalam bahasa Arab. Sebagai bahasa bersama atau umum, al-lughah al-mushtarakah, bahasa Arab terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fusha merupakan bahasa resmi yang banyak dipergunakan dan dipahami oleh semua orang Arab. Sedangkan bahasa Arab Amiyah merupakan bahasa-bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan bahasa dalam forum resmi atau ilmiah. Bahasa Arab Amiyah ini adalah dialek-dialek yang terdapat atau berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi, lahjah seperti yang ditulis oleh Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arab yang bermakna gemar dengan sesuatu, menyanyikan atau mengucapkan, dan membiasakannya. Dalam Kamus Al-Munjid disebutkan pula bahwa lahjah berarti bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakan olehnya. Dari makna tersebut bisa dipahami bahwa dialek merupakan sebuah ragam bahasa yang lebih disenangi, lebih bisa dipraktekkan dan lebih mudah diucapkan oleh individu-individu dari suatu komunitas bahasa tertentu dalam kehidupan keseharian mereka. Dialek bisa menjadi ciri khas bagi seorang atau suatu komunitas bahasa tertentu. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa dunia tertua yang tetap bertahan dan masih dipergunakan sampai saat ini. Ia telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan telah banyak dijadikan sebagai bahasa resmi banyak negara di masa kejayaan Islam dulu. Sisa-sisa pengaruhnya masih bisa ditemukan dalam bahasa-bahasa dunia yang masih berlaku saat ini, seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa India, Indonesia, dan lain sebagainya. Karena tersebar luasnya dan juga interaksinya yang intens dan panjang dengan berbagai bahasa dan budaya lain, maka sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk tetap mempertahankan keutuhan bahasa Arab yang semula tanpa memunculkan dialek-dialek atau amiyah. Adapun secara terminologi, lahjah dalam Kamus Longman diartikan sebagai variasi dari sebuah bahasa yang dipergunakan di suatu bagian dari sebuah negara, yang variasi itu berbeda dengan variasi-variasi lainnya dari bahasa yang sama dalam sejumlah kata atau gramatikanya. Lebih terperincinya lagi, Daud juga mengartikan bahwa lahjah atau dialek itu yaitu cara pemakaian bahasa yang berbeda dari cara-cara lainnya di dalam suatu bahasa karena masing-masing memiliki ciri-ciri kebahasaan yang khusus dan tiap-tiap cara ini bersama-sama juga dalam membentuk ciri-ciri kebahasaan yang bersifat umum. Definisi Daud tersebut sealur dengan definisi yang diberikan oleh Amis, sebagaimana Daud mengakuinya bahwa dialek adalah kumpulan sifat-sifat kebahasaan yang dihubungkan dengan lingkungan tertentu, yang dalam sifat-sifat ini sebuah individu dari lingkungan tertentu ini bersekutu. Kemunculan berbagai macam dialek. Secara umum, ada satu faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya berbagai macam dialek dalam satu bahasa, yaitu tersebar luasnya suatu bahasa dan dipergunakannya oleh banyak orang. Seperti yang dijelaskan oleh Wafi, sudah menjadi ketentuan dalam undang-undang bahasa bahwa ketika sebuah bahasa telah menyebar luas dan dipergunakan oleh berbagai macam kelompok manusia, maka mustahil bagi bahasa tersebut untuk tetap menjaga keutuhan atau kesatuan bahasanya yang semula untuk jangka waktu yang lama. Bahasa tersebut tidak lama lagi pasti akan bercerai-berai menjadi berbagai macam dialek. Setiap dialek pun selanjutnya berkembang melalui jalan yang berbeda-beda. Meskipun faktor-faktor ketersebaran bahasa ini tidak secara langsung mempengaruhi pencerai-beraian suatu bahasa menjadi berbagai macam dialek,
Tetapi, faktor ini memberikan celah untuk timbulnya berbagai macam faktor lain yang mengantarkan ke akibat ini. Selain faktor mendasar ini, terdapat faktor-faktor lain yang begitu berpengaruh, yaitu faktor politik, faktor sosial, dan kebudayaan. Faktor politik sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Hal ini bisa dibuktikan ketika sebuah negara terbagi-bagi menjadi wilayah-wilayah kecil yang berdiri sendiri. Pupusnya kesatuan politik ini berimbas pada hilangnya kesatuan pola pikir dan bahasa yang sama, sehingga menimbulkan dialek-dialek yang berbeda. Demikian juga halnya ketika negara menetapkan untuk memilih sebuah bahasa untuk dijadikan sebagai bahasa resmi yang akan dipergunakan dalam bidang-bidang seperti kebudayaan, ilmu dan sastra. Bahasa resmi yang digunakan oleh semua kalangan akan menjadi sistem bahasa yang fasih atau fusha. Adapun bahasa yang dipergunakan sebatas dalam hidup sehari-hari dan kelompok atau kalangan tertentu saja, maka akan menjadi lahjah atau dialek atau bahasa ammiya. Faktor sosial pun tidak kalah perannya dari faktor politik dalam menimbulkan dialek-dialek. Orang-orang yang tinggal dalam satu masyarakat bisa berbeda-beda dalam status, pendidikan, dan pekerjaan. Perbedaan-perbedaan ini mengkotak-kotakan mereka dalam satu level yang berbeda-beda dengan level lainnya. Dan level-level mereka ini berpengaruh pula pada bahasa yang mereka pergunakan. Misalnya, ditemukan perbedaan-perbedaan sastra seperti sastra aristokrat, pekerja, pengusaha, pedagang, dan ilmuwan. Perbedaan sastra ini mengakibatkan perbedaan ungkapan-ungkapan bahasa yang mereka pergunakan dalam keseharian mereka. Ungkapan orang berpendidikan pasti berbeda dengan ungkapan orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Bahasa di lingkungan pekerjaan berlainan dengan bahasa yang dipergunakan dalam lingkungan keluarga. Demikian juga halnya dengan faktor geografis. Faktor ini pun sangat berpengaruh dalam menimbulkan dialek-dialek. Sebagai contoh adalah situasi desa yang berbeda dengan situasi kota. Desa yang mobilitas masyarakatnya sedikit, terisolasi dan sedikit bergaul dengan masyarakat lain, maka bahasa mereka relatif terjaga daripada bahasa orang-orang kota yang banyak berinteraksi dengan masyarakat lain. Sehingga bahasa orang-orang kota tidak terhindarkan dari perubahan-perubahan karena pengaruh interaksi tersebut. Faktor kebudayaan pun tidak kalah pentingnya dalam menimbulkan dialek. Tak pelak lagi bahwa ilmu dan kebudayaan memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan akal dan jiwa. Pembentukan ini akan berpengaruh juga dalam bahasa yang dipergunakan oleh manusia. Lingkungan, jauhnya tempat tinggal, kurangnya alat perhubungan antar suku, kurangnya interaksi antar satu suku dengan suku yang lainnya, dan cacat bawaan merupakan penyebab-penyebab terjadinya perbedaan dialek. Aspek-aspek yang menyebabkan satu dialek sering berbeda dengan dialek lainnya adalah dalam hal suara, makna, kata, dan kaidah. Adapun cara pembentukan atau proses perbedaan itu melalui seperti ibdal, i'rab, bina, tashih, i'lal, iqman, naqas, idgham, faq, dan taraduf. Dialek-dialek dalam bahasa Arab yang dianggap buruk dan cela adalah ajaja, amghamah, syansyana, wan, tumpama, an'ana, kasyasha, waham, qat'a, lakhana, dan istinqa. Dialek bahasa Arab yang paling menonjol dan mengalahkan dialek-dialek yang lain adalah dialek Quraisy. Kemenangan dialek Quraisy ini karena didukung oleh beberapa faktor, seperti faktor agama, faktor politik, faktor ekonomi, dan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh dialek Quraisy itu sendiri. Dialek-dialek yang terdapat dalam bahasa Arab bisa dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar, yaitu kelompok dialek-dialek yang pertama ada Hijaz, yang kedua ada Najd, yang ketiga ada Syria, yang keempat ada Irak, yang kelima ada Mesir, dan yang terakhir ada Maroko. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, banyak kurangnya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.